Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 5 September 2022 dalam Pekan Biasa ke-23 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian, seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi, bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru, sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Jahat akan menumpang padamu.
Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Allah Maha Tahu. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada bacaan Injil hari ini, dikisahkan saat itu adalah hari Sabat.
dan Yesus sedang mengajar di satu rumah ibadat, dan di sana ada seorang yang mati tangan kanannya. Ada dua interaksi yang sangat menarik. Yang pertama, antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak ada komunikasi verbal secara nyata antara Yesus dengan mereka. Mereka bersikap diam, tetapi memperhatikan gerak-gerik Yesus. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang yang tangan kanannya lumpuh tersebut di hari Sabat? Menurut mereka, sebagai orang Yahudi, tentu Yesus paham tidak boleh melakukan kegiatan di hari Sabat. Terjadi komunikasi verbal secara batin. Mereka mengirim pesan ancaman, juga kritikan lewat hati dan pikiran mereka. Dan Yesus menangkap semua yang ada di dalam hati maupun di pikiran mereka. Maka Yesus pun mengajukan pertanyaan. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Namun tidak ada satu pun dari mereka yang menjawab, sebab mereka memang tidak mampu menghadapi segala perkataan Yesus. Tujuan mereka adalah menjebak Yesus supaya mereka memiliki alasan untuk mempersalahkannya. Sejak awal, mereka memang telah menolak Yesus. Penjelasan tentang hari Sabat telah sering dijelaskan oleh Yesus kepada mereka. Dalam Injil Markus bab 2 ayat yang ke-27, Yesus berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tujuannya adalah memberi manusia satu hari dalam seminggu untuk beristirahat dari pekerjaannya, dan menggunakannya secara khusus untuk mengarahkan hati, pikiran, maupun tindakannya kepada Allah, bukan semata-mata hanya beristirahat dari pekerjaan saja. Interaksi yang kedua adalah antara Tuhan Yesus dengan orang yang tangan kanannya mati. Di sini juga tidak terjadi komunikasi verbal antara Yesus dengan orang tersebut. Orang yang sakit itu tidak mengatakan permohonan agar Yesus mau menyembuhkan tangannya. Biasanya, orang akan datang kepada Yesus dan memohon supaya disembuhkan. Atau inisiatif datang dari Yesus sendiri. Seperti kisah dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 18. Peristiwa di kolam Bethesda. Saat itu Yesus berinisiatif menawarkan kepada orang yang mengalami sakit selama 38 tahun dengan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi dalam peristiwa kali ini tidak ada kata-kata permohonan dari si sakit dan tidak ada tawaran dari pihak Yesus. Bagaimana tiba-tiba Yesus menyuruh orang tersebut untuk berdiri di tengah-tengah? Dan orang tersebut pun tanpa ragu langsung mengikuti perintah Yesus. Tentu telah terjadi komunikasi batin di antara mereka. Orang tersebut memang tidak memohon secara verbal, karena ia takut kepada orang banyak. Ia tahu hari itu adalah hari Sabat. Tetapi ketika ia bertemu dan melihat Yesus di dekatnya, pastilah di dalam hatinya ia berharap dan memanjatkan permohonan. Dan pesan batin ini pun tertangkap oleh Yesus. Karena belas kasihnya, Yesus pun memerintahkan orang tersebut supaya mengulurkan tangannya. Tanpa ragu dan tanpa bertanya apapun, orang itu melakukannya. Maka sembuhlah tangannya saat itu juga. Ibu, bapak, saudara-saudari terkasih, Allah tahu semua yang ada di dalam batin maupun pikiran manusia. Motivasi juga rencana yang baik maupun yang jahat. Meski tidak diungkapkan lewat kata-kata, Allah juga tahu segala kebutuhan manusia. Bahkan, Dia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap orang.
Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Ia Maha Tahu, juga Maha Bijaksana. Dan Allah tidak pernah menyembunyikan kasih-Nya bagi manusia. Kasih karunia Allah amat nyata, yang bisa ditangkap lewat mata batin maupun mata jasmani setiap orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau tahu apa yang ada di dalam batin dan pikiran kami. Curahkanlah rahmat belas kasih-Mu, agar apapun yang ada di dalam batin kami senantiasa berada dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu yang rendah hati, tulus, taat, dan setia. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.